Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah keterampilan menulis akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mencakup materi, kendala, dan kesalahan dalam menulis. Berikutnya, saya Nurul Rifatul Hasanah sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Saudari Siti Aminah, yang kedua Saudari Nurul Rifatul Hasanah, yang ketiga Saudari Fakriyah Asmai Aida, dan yang terakhir Saudari Lafate Cite. Kendala dan kesalahan menulis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kendala yang umum ditemui oleh penulis pemula. Yang kedua, kendala-kendala atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi menulis. Dan yang ketiga, kendala yang sering dialami oleh penulis baru maupun penulis lama. Baik, materi yang pertama yaitu kendala yang umum ditemui oleh penulis pemula yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Aminah. Untuk Saudari Siti Aminah, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NIM 126210201029. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala yang umum ditemui oleh penulis pemula. Yang pertama, takut untuk memulai dan tidak tahu harus memulai menulis. Ada beberapa alasan mengapa kita menjadi takut untuk menulis. Salah satu alasan yang mungkin karena tuntutan yang tinggi dari dosen. Umumnya, dosen menuntut agar mahasiswa menulis secara jelas, runtut, dan ekonomis, bahkan bergaya bahasa yang kompleks dan berkosakata tingkat tinggi. Alasan lainnya mungkin karena kita memang tidak mempunyai model tulisan yang representatif yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai hasil-hasil tulisan kita. Ketakutan dalam menulis bisa saja terjadi karena rasa cemas secara umum, seperti takut ditertawakan, takut membuat kesalahan, takut mendapatkan kritik, takut tidak menguasai tema, dan sebagainya. Tidak tahu kapan dan bagaimana untuk memulai menulis adalah masalah besar yang umum dihadapi oleh mahasiswa atau pelajar yang tidak pernah menulis. Persoalan ini muncul dalam bentuk berbagai versi keluhan seperti topik apa yang harus dikerjakan, kapan akan memulai mengerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, tuntutan pembimbing yang dirasakan terlalu tinggi, dan sejumlah keluhan lainnya. Yang kedua, rasa malas mencari sumber referensi. Mencari sumber referensi dengan membaca buku-buku, media massa, baik cetak maupun elektronik, atau berselancar di dunia maya adalah pekerjaan yang menyebalkan bagi sebagian besar orang. Namun kebiasaan membaca perlu ditumbuhkan, apalagi bagi mereka yang ingin menjadi penulis. Jika rasa malas menghadapi diri penulis, jangan mengharap impian bisa tercapai. Lebih-lebih malas mencari sumber referensi, karena dari referensi itu akan diperoleh informasi dan wawasan serta pengetahuan yang luas sebagai bahan untuk menulis. Yang ketiga, krisis ide. Seorang penulis profesional pun bisa saja mengalami krisis ide, apalagi bagi penulis pemula. Untuk itu, sebagai penulis pemula harus kreatif dalam mencari ide bahasan. Ide bisa didapat kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, kurang latihan. Kurangnya latihan dalam menulis akan berakibat yang pertama, ketidakmampuan mengembangkan masalah, padahal ide tulisan sudah menumpuk dalam pikiran. Kebetulan terjadi kemacetan dalam menulis. Yang kedua, kaku dalam penyusunan kalimat yang menyebabkan artikel yang dihasilkan sumbang dan tidak enak dibaca. Sekian, terima kasih. Kemudian materi kedua yaitu kendala-kendala atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan menulis,
yang akan dijelaskan oleh Fakriyah Asma Aida. Untuk saudari Fakriyah Asma Aida, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Yang keempat, takut salah. Rasa takut salah biasanya diikuti takut kritik. Jika perasaan takut salah dan takut dikritik masih pada diri penulis pemula, jangan harap bisa mencapai keberhasilan. Padahal, dengan kesalahan dan banyaknya kritikan akan mendukung keberhasilan dalam menulis. Kelima, takut gagal. Bila kegagalan pertama sudah menjadi momok bagi penulis pemula, keberhasilan pun tak akan tercapai. Ada pepatah mengatakan, kegagalan adalah keberhasilan yang membanggakan, maka kegagalan itu sebagai tonggak keberhasilan. Keenam, finansial atau honorarium. Honorarium bagi penulis pemula mungkin belum dilihat, bahkan ketika tulisan itu dimuat di media cetak, harus menunggu waktu yang cukup lama dan tidak menentu. Hasilnya, bagi yang tidak sabar beralih ke pekerjaan lain yang hasilnya lebih memuaskan. Kedua, kendala-kendala atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan menulis. Terdapat kendala-kendala atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan menulis, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Kendala yang bersifat umum artinya kendala yang dialami hampir oleh semua penulis, sedangkan kendala yang bersifat khusus adalah kendala yang mungkin dialami oleh penulis-penulis tertentu secara individual. Menurut Zainur Rahman, secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis dibagi menjadi dua, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum meliputi 1. Kesulitan karena kekurangan materi. 2. Kesulitan memulai dan mengakhiri tulisan. Ketiga, kesulitan strukturasi dan penyelarasan isi. 4. Kesulitan memilih topik. Sedangkan faktor khusus meliputi 1. Kehilangan mood menulis, kekurangan atau kehabisan ide, kesibukan, keadaan psikologis yang kadang naik dan turun. Kedua, writer block atau kesulitan atau masalah yang berpotensi menghentikan gerak penulis untuk menulis. Kemudian materi yang terakhir yaitu kendala yang sering dialami oleh semua penulis baru maupun penulis lama yang akan dijelaskan oleh saudari Lafate Cite. Untuk saudari Lafate Cite, saya persilahkan. Baik, saya Lafati Cite. Materi terakhir akan menjelaskan tentang kendala yang sering dialami oleh semua penulis baru maupun penulis lama. Kendala yang sering dialami oleh semua penulis baru maupun penulis lama. Masalah pengorganisasian. Pengorganisasian ide termasuk hal yang esensial di dalam sebuah tulisan. Dengan pengorganisasian yang baik, sebuah tulisan akan mudah diikuti arahnya oleh pembaca. Apabila sebuah tulisan dapat diikuti arahnya, berarti pembaca akan dapat menangkap maksud yang dikehendaki oleh penulisnya. Para penulis yang profesional sangat menyadari pentingnya masalah pengorganisasian ini. Hal itu bisa dimengerti karena sesungguhnya pengorganisasian ide merupakan cermin dari bentuk dan pola pikir si penulis. Bagi penulis yang sudah profesional, soal pengorganisasian ide bisa dikatakan tidak menjadi masalah karena mereka sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Penulis yang bisa pemula, termasuk kebanyakan mahasiswa, pasti sering menghadapi masalah ini dalam proses kepenulisannya. Bahkan di antara mereka ada yang menganggap masalah ini sebagai masalah utama. Oleh kerana itu, penulis pemula harus belajar banyak dari para penulis profesional, yaitu dengan membaca tulisan mereka sebanyak-banyaknya. Dengan semakin banyak membaca tulisan-tulisan yang baik, akan semakin banyak pengalaman yang mereka dapat.
termasuk mengenai pola pengorganisasian ide yang biasa mereka gunakan. Selanjutnya, masalah bahasa. Masalah bahasa bisa dialami oleh hampir semua penulis. Ini terjadi karena bahasa yang digunakan selalu berubah dari waktu ke waktu. Kosakata, istilah, idiom dari hari ke hari pun selalu berubah. Para penulis yang sudah profesional umumnya sudah mengetahui hal itu. Mereka umumnya sudah tahu bagaimana mengatasi di bidang kebahasaan. Mereka selalu berusaha mengikuti perkembangan bahasa yang ada. Bahasa hanya dipandang sebagai alat komunikasi, bukan dipandang sebagai wahana pokok dalam berpikir. Banyak yang di antara penulis pula yang tidak menguasai bahasa secara baik. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan yang dikemukakan oleh para dosen pembimbing terhadap masalah ini. Keluhan ini umumnya berkisar pada pembuatan kalimat yang aneh-aneh, kalimat-kalimat yang tidak nyambung, pengaturan paragraf sesuka hati, serta logika yang tidak pas. Jika kita sudah memandang bahasa sebagai wahana untuk berpikir, pasti tidak akan terlalu meremehkan bahasa dan akan timbul kesadaran yang lebih baik untuk mempelajari bahasa. Jika kesadaran mempelajari bahasa sebagai wahana pengungkap pikiran bertambah kuat, kesadaran untuk berhati-hati dalam menggunakan bahasa juga akan semakin tampak. Dengan kesadaran terhadap penggunaan bahasa seperti pembuatan kalimat yang aneh-aneh, kalimat yang tidak nyambung, dan sejenisnya, bukan semata-mata merupakan kesalahan berbahasa. Kesalahan-kesalahan seperti itu sebenarnya merupakan kesalahan logika juga. Logika yang nuntut tampil dalam bentuk pemakaian bahasa runtut. Sebaliknya, bahasa yang tidak peraturan merupakan refleksi dari logika yang tidak peraturan juga. Oleh karena itu, pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan terhadap bahasa harus selalu dikaitkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.